Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang maha gaib ya, yang batin, di dalam namanya dia zahir dan batin, awal dan akhir. Tetapi dia sifatnya wujud. Yang wujud bukan Allah ya, tapi sifatnya alias mewujud tajalli. Kenapa? Di dunia Allah mewujudkan tajallinya lewat wakil utusannya. Makanya diterangkan di dalam banyak ayat Allah menyebut Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Bukan berarti Tuhan ada dua, karena langit dan bumi ini linier, berlapis-lapis, bukan kemudian dua dimensi ini sejajar, bukan ya. Dimensi akhirat di atasnya dunia. Akhirat tidak sejajar dengan dunia. Akhirat pun berlapis. Akhirat ada 7 lapis dimensionalnya. Dan Allah menerangkan dirinya ada di puncak lapis langit akhirat tertinggi, Malik Yaumiddin, atau disebut Ars, atau kerajaan Allah, kursi Allah, kan gitu. Nah, tentang Allah di akhirat, laisa kamitslihi syai'un. Tetapi Allah di dunia adalah mewujud lewat sifat wujud tajallinya. Silakan dibaca surat ayat 14, Al-Anfal 17, ataupun juga banyak ayat yang lain ya. Bukan dia Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya. Loh, dilihat orang wujud Nabi Muhammad, tapi di situ akulah matanya loh. Demikian juga bukan dia Muhammad yang berkata-kata, tapi akulah mulutnya. Jadi yang berkata-kata lewat zahir Nabi Muhammad adalah Allah ya. Konteksnya seperti itu. Nah, sifat wujud tajalli Allah di dunia adalah mewujud, di baliknya rasul utusan. Dan rasul ini semuanya laki-laki. Makanya ya, jangan kaget kalau tadinya saya dakwah menerangkan sifat wujud tajallinya Allah di dunia adalah mewujud lewat sifat wujud seorang utusan atau rasul, yang itu adalah seorang laki-laki. Bukan laki-laki itu Allah, bukan Nabi Muhammad itu Allah, bukan. Tapi Allah ada di baliknya sifat wujud seorang laki-laki ya. Karena Rasul nggak ada yang wanita, nggak ada yang waria, ya. Contohnya ya di surat Yunus ayat 2. Di situ menerangkan, pantaskah menjadi suatu keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Contoh surat Al-A'raf ayat 63. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu kepada seorang laki-laki dari golonganmu? Dibaca lagi Al-A'raf ayat 69. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu? Al-An'am ayat 9. Seandainya kami jadikan dia rasul itu dari malaikat, tentu kami jadikan dia berwujud laki-laki. Al-Anbiya ayat 7. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Yusuf ayat 109. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu ya kepada mereka di antara penduduk negeri. Semuanya utusan atau rasul Allah itu adalah laki-laki ya. Itu bukan Allah laki-laki itu, tapi Allah ada di balik sifat wujud tajalli rasul itu.
Nah, kalau kita menuhankan manusianya, mohon maaf nanti akan terjadi dengan kesalahan, akan kesesatan dari agama lalu ya. Saya nggak sebut agama apa ya. Jadi kita nggak boleh menuhankan manusianya, tapi Allah ada di balik alamat Raja manusia atau Tuhan manusia atau Raja manusia, sesembahan manusia. Ingat ya, Allah itu ya ada di balik Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia. Allah itu ada di balik Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di baliknya manusia. Manusia itu bukan Allah ya, tapi Allah ada di balik sifat wujud tajalli manusia, Rasulullah itu atau utusan Allah itu. Contohnya ya, logika ya, Allah yang di arsy ya mengutus nurnya ya ke dunia. Nah, utusan itu tentu datang dari Allah. Yang datang dari Allah adalah yang berkekalan dengan Allah, yaitu nurnya. Itu bukan manusia, itu juga bukan Allah, tapi nurnya. Nurun ala nur yahdillahu linuri mayasa. Dan di dunia nur itu ada wadah pembawanya. Karena nur itu bukan di dunia. Untuk masuk ke dunia pasti harus ada yang membawanya, yaitu Rasul, wujud seorang manusia. Rasul yang manusia yang zahir itu di dunia, tapi Rasulullah yang nur itu di baliknya dunia. Dan Rasulullah yang nur Allah, ujungnya adalah nur Allah ya.